Ya, setelah bursa saham domestik libur memperingati tahun baru Imlek kemarin, pada perdagangan hari ini IHSG ketiban berkah nih menerima angpau karena sepanjang perdagangan hari ini IHSG sukses rebound dan bertengger di zona hijau, bahkan kembali ke level psikologis 6.700. Nah, ada sejumlah sentimen nih yang mewarnai perdagangan IHSG pada hari ini dan mayoritas berasal dari dalam negeri. Di antaranya data aktivitas manufaktur Indonesia yang dirilis IHS Markit. Aktivitas manufaktur Indonesia atau PMI masih ekspansif pada Januari tahun ini sebesar 53,7. Artinya aktivitas manufaktur Indonesia ini masih ekspansif selama 5 bulan berturut-turut. Meski demikian, laju ekspansi itu sebetulnya melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, hal ini senada dengan beberapa ekonomi partner dagang utama Indonesia yang telah mengumumkan aktivitas manufakturnya untuk bulan Januari. Amerika Serikat nih misalkan yang melaporkan PMI Januari berada di angka 57,6 atau jatuh ke level terendah dalam 14 bulan terakhir imbas merebaknya COVID-19 varian Omicron di Amerika Serikat dan hambatan rantai pasokan. Kemudian negara partner dagang terbesar Indonesia yaitu China, di mana aktivitas manufaktur China tercatat juga mengalami perlambatan di bulan Januari dengan PMI berada di angka 49,1 imbas lonjakan COVID-19. Sementara itu, di tengah tren pengetatan moneter di negara maju, Bank Indonesia justru menyatakan bakal menjaga suku bunga acuan di level yang rendah sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi. Nah, Bank Indonesia menilai inflasi saat ini masih rendah, yaitu di bawah 2% atau di luar rentang asumsi inflasi yang diperkirakan oleh Bank Indonesia maupun pemerintah. Rendahnya inflasi juga menjadi indikator masih belum adanya peningkatan permintaan oleh masyarakat. Dan tidak jauh berbeda dari ekspektasi pasar, Badan Pusat Statistik pun merilis inflasi pada bulan Januari 2022 sebesar 2,18% secara year on year atau lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2021 yang sebesar 1,87% secara year on year. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2020 di mana saat itu terjadi inflasi sebesar 2,19%. Capaian ini dipicu oleh kenaikan harga ayam ras, LPG non-subsidi hingga upah asisten rumah tangga. Namun kenaikan inflasi ini masih jauh dari target inflasi Bank Indonesia di kisaran 3% plus minus 1%. Sementara kalau secara bulanan inflasi tercatat 0,56% secara month on month atau malah turun tipis dari inflasi pada bulan Desember 2021. Selanjutnya sentimen yang turut menjadi perhatian pelaku pasar masih terkait lonjakan kasus infeksi COVID-19 yang angkanya terus meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Dalam 3 hari terakhir, misalkan kasus COVID-19 ini telah menembus di atas angka 10.000, bahkan tanggal 1 Februari kemarin angkanya melonjak lagi menjadi 16.000 kasus positif baru. Dan kita lihat meskipun ada berbagai sentimen yang turut mewarnai perdagangan IHSG pada hari ini, namun IHSG membuka bulan Februari dengan manis dan mampu ditutup menguat hingga 1% di level 6.707 dengan net buy asing di pasar reguler mencapai lebih dari 400 miliar. Kalau secara sektoral, di sini teknologi menguat signifikan hingga 5,23%, kemudian disusul transportasi dan logistik yang menguat 2,77%, consumer non-primer 2,5%, kemudian bahan baku 1,7%, finansial 1,54%. Sementara hanya energi atau satu-satunya di sini sektor yang terkoreksi pada hari ini 1,44%, seiring dengan harga batubara dan juga CPO yang dalam beberapa hari malah dalam tren penurunan. Dan salah satu sektor yang kalau kita lihat menguat pada hari ini adalah sektor finansial. Kita akan lihat seperti apa pergerakan saham-sahamnya di slide berikutnya. Ya, kita tahu bahwa salah satu sentimen terkait dengan sektor perbankan yang baru saja diumumkan oleh Bank Indonesia ya, di mana kenaikan giro wajib minimum atau GWM yang direncanakan oleh Bank Indonesia dipastikan tidak mengganggu kondisi perbankan. Bank Indonesia mengungkapkan likuiditas perbankan masih berlimpah sehingga bank tidak harus menaikkan suku bunga deposito maupun kredit. Nah, dengan kenaikan GWM, likuiditas perbankan masih berlebih sehingga dinilai ini masih mampu menyalurkan kredit dan juga membeli SBN. Bank Indonesia mengatakan rasio alat likuidit terhadap dana pihak ketiga terbilang tinggi yang mencapai 35,12% serta DPK yang tumbuh sebesar 12,21% secara year on year. Di mana sebelum pandemi COVID-19 saja rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga hanya sebesar 21%. Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa pergerakan saham-sahamnya pada perdagangan hari ini. Di posisi pertama ada Bank Neo Commerce yang melesat 8,81%, disusul Bank Jago Indonesia yang mampu
ditutup menguat 5,49%. Kemudian ada Bank Sentral Asia 1,6% yang juga menjadi bank dengan kapitalisasi terbesar. Hari ini penguatannya juga cukup signifikan. Bahkan hari ini penguatannya sempat berada lebih dari 2%. Ada juga BBKP atau Bank Bukopin yang menguat 0,72%. Sementara Bank Permata di sini pada hari ini ditutup melemah 1,74%, BBTN 1,18%, dan Bank Danamon Indonesia melemah di 0,42%. Selanjutnya kita juga akan lihat, karena hari ini harga-harga emiten yang berada di sektor logam ini juga menguat seiring dengan harga komoditas nikel dan timah global yang juga menguat pada perdagangan hari ini, di mana sebetulnya pada perdagangan kemarin harga komoditas nikel di London Metal Exchange melesat 4,62% ke level 23.359 per ton. Dan sejak awal tahun atau year to date harga nikel ini sudah melonjak 12,54% yang terdorong oleh pasokan yang terbatas, kemudian prospek cerah untuk pasar kendaraan listrik hingga penangguhan produksi satu pabrik ferronikel di Myanmar. Senada dengan nikel, harga timah pun menguat lebih dari 2% ke level 43.000 per ton dibandingkan perdagangan hari sebelumnya, dan artinya ini juga melanjutkan tren penguatannya dalam sebulan terakhir yang terapresiasi hingga 10%. Penguatan harga timah juga didorong oleh kelangkaan pasokan imbas lonjakan COVID-19 yang membuat produksi menjadi turun. Selain itu, masalah krisis listrik yang menghantam China ini juga mengganggu berbagai pabrik-pabrik gitu ya. Salah satunya adalah peleburan timah di Yunani, salah satu perusahaan yang merupakan perusahaan timah terbesar dunia, sehingga ini berimbas pada masalah pasokan. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya pada hari ini. Vale Indonesia berhasil ditutup menguat 0,64%. Kemudian ada TINS atau timah yang mampu terapresiasi 1,45%. Ada Antam atau aneka tambang yang mampu menguat 0,85%. Dan ada Merdeka Copper Gold yang bahkan berhasil menguat lebih dari 2% di 2,47%. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada hari ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya secara garis besar, IHSG sebetulnya masih dalam uptrend ya, namun cenderung masih berada dalam fase konsolidasi yang terbentuk sejak bulan Oktober 2021 lalu. Kalau melihat indikator Relative Strength Index atau RSI menggunakan momentum, tampaknya belum ada terlihat nih adanya momentum beli atau jual yang kuat karena RSI di sini masih berada di zona netral di area 57. Secara teknikal, dalam 5 hari perdagangan terakhir, kalau kita lihat di sini ya, candlestick ini masih membentuk higher high dan higher low. Dan dalam 2 perdagangan hari terakhir, IHSG ini kembali bergerak di atas moving average-nya atau MA50 yang menjadi support terkuatnya nih dalam beberapa pekan terakhir. Kemudian pada hari ini juga terbentuk candle, white candle gitu ya, mengindikasikan adanya bullish continuation. Penguatan ini pun didukung oleh volume beli yang cukup tinggi pada hari ini. Dan kalau kita lihat di sini support terdekat IHSG berada di kisaran 6620 atau di MA50-nya, dan juga resistance terdekat IHSG yaitu di kisaran 6726 yang menjadi level all time high-nya pada akhir Januari lalu yang sempat ditembus. Nah, kalau IHSG melanjutkan penguatan dan menembus level resistance ini, maka IHSG berpotensi kembali menyentuh level all time high barunya sepanjang masa. Tentunya ini menjadi awalan yang manis ya di bulan Februari ini, apalagi secara siklikal kinerja bulanan IHSG cenderung moncer di bulan Februari yang penuh cinta ini.